Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Dakwah Solo yang dirahmati Allah, berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Dakwah Solo di acara podcast Ramadan ya. Kali ini kita berjumpa kembali ya dengan Ustadz Erlaun Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Ustadz? Semangat terus meskipun di bulan Ramadan ya. Iya, harus kita semangat. Tetap semangat gitu ya. Nah, kita mau tanya-tanya lagi Ustadz terkait ya beberapa permasalahan yang mungkin kita jumpai gitu kan. Jadi kita sudah hampir sudah setahun ya. Setahun lebih ini kita mendapati situasi pandemi gitu kan. Dan dampaknya bukan hanya pada kesehatan saja, tetapi juga pada ekonomi gitu kan. Betul. Banyak kemudian saudara-saudara kita atau orang-orang di sekitar kita itu dirumahkan ya, karena ekonominya tidak berjalan sebagaimana yang semestinya begitu. Nah kemudian mereka pengen membuka ataupun memulai bisnis berwirausaha gitu ya. Tetapi permasalahannya biasanya modal ya. Permasalahan awal untuk membuka usaha itu modal. Dan modal sebagian besar itu pasti terlibat dengan riba. Nah, apakah bisa gitu kan membuka bisnis atau memulai usaha tanpa utang gitu? Iya. Sebelumnya saya pengen cerita ya Mas. Boleh saya cerita ya? Monggo. Jadi santai mawon. Begini. Seandainya yang ada di tangan kita itu hanya palu. Ya kan, misalnya kita pegang palu ya, jadi yang ada di tangan kita itu hanya palu, maka orang ini akan mengerjakan apapun itu dengan palu, ya kan. Misalnya memotong rambut pakai palu, karena yang ada di tangannya hanya palu, ya kan. Terus kemudian nggarap sawah pakai palu, ya kan. Terus nambal ban pakai palu, masak pakai palu itu. Motong buah pakai palu, karena yang ada di tangannya itu hanya palu, ya kan. Padahal itu kan di dalam kehidupan nyata itu kan banyak alat-alat yang bisa kita gunakan, Mas. Yang lebih cocok masing-masing pekerjaan. Jadi misalnya tadi saya bilang motong rambut pakai palu, kan ada gunting kan gitu kan. Garap sawah ya ada cangkul gitu kan. Ada alat-alat yang bisa kita gunakan ya. Kemudian motong buah ya pakai pisau gitu kan, bengkel ban ya pakai obeng misalnya gitu kan. Itu sama, ibarat kita yang di masyarakat itu kan, kalau yang ada di hadapannya, yang ada di tangannya itu hanya utang, ya kan, maka semua problematika persoalan hidupnya itu diselesaikan dengan utang, Mas. Kayak palu tadi. Misalnya beli rumah utang, beli motor utang gitu kan. Terus kemudian beli mobil utang, walaupun dalam Islam ini kan utang ini dibolehkan. Nah, yang di masyarakat itu utang itu hampir dipastikan ya, saya menemukan 100% itu utang itu ada ribanya. Ada tambahannya, itu persoalannya di situ. Nah, maka kami menyadari ya bahwa situasi ekonomi itu mengalami resesi dunia ya, dari dampak pandemi, nggak bisa dipungkiri. Jadi baik dalam tataran mikro maupun makro. Ya, termasuk Mas Aji tadi sampaikan banyak ya saudara-saudara itu kita yang dirumahkan. Ya kan? Ada juga yang usahanya bangkrut. Ada ini usahanya bangkrut, harus memulai usaha. Karena persepsinya itu kan kalau mau bisnis itu wah modalnya besar gitu kan. Sama seperti saya dulu kalau mau bisnis itu juga wah nggak duwe modal gitu. Padahal itu kan yang namanya bisnis itu jangan sampai seperti cerita saya di awal tadi. Kalau sampai di tangannya itu utang, maka bisnis pun itu juga utang nanti. Kalau utang otomatis utang yang ada ribanya gitu kan. Jarang loh Mas kita itu ada
orang kaya ya yang memberikan wah ya tak modali gitu kan jarang sekali gitu kan. Karena orang masyarakat wis sakwene jek enek bank iso mlaku kan gitu ya. Nah, ini harus kita buang ya persepsi ini. Jangan sampai seperti yang ada di tangan kita itu palu tadi. Jangan sampai juga di tangan kita ini hanya utang yang di tangan kita. Sehingga ternyata masih ada upaya-upaya lain atau usaha-usaha lain yang di situ tidak harus utang riba. Apa itu alternatifnya? Nah, alternatif ya, misalnya begini. Di dalam Islam itu kan banyak ya, ada pembahasan tentang bagaimana memperoleh kepemilikan. Ya, bagaimana mendapatkan kepemilikan. Dalam kitab Nizamul Iqtisadi itu kan seseorang itu bisa memperoleh kepemilikan itu dengan berbagai cara. Seperti bekerja ya, kemudian seperti berburu. Ya seperti menghidupkan tanah mati, seperti makelaran gitu ya, ya samsaroh gitu ya. Makelaran itu ternyata juga tidak harus dengan modal, maksudnya modal dalam konteks uang gitu. Kan kita bisa mas, alternatifnya bisa makelaran dengan sistem simsar, ya kan simsar atau samsaroh itu ya. Nah simsar ini macam-macam gitu kan. Barangkali kan di lingkungan sekitar kita itu kan banyak produk-produk mas yang dibuat oleh mereka. Ya bisa makanan ya. Teman saya ini beliau usahanya itu donat. Ya jadi donat dia ngambil di produsen ya di daerah Jogja itu dipasarkan itu sama dia. Yang sistemnya itu reseller itu ya kalau bahasa mudah sekarang itu. Lah reseller itu bisa dengan akad samsaroh itu. Misalnya kita mendatangi supplier ya atau mendatangi mereka para business owner gitu kan. Itu ada teman saya itu business owner misalnya dia bergerak di bidang hijab itu. Dia bisa produksi. Bagus kualitas barangnya. Tapi nggak bisa jual. Maksudnya penjualannya itu masih minim itu. Nah, ini yang saya maksud contoh-contoh di mana manusia itu sebenarnya bisa kreatif ya. Yang di situ memperoleh kepemilikan itu ternyata yang halal itu masih banyak gitu ya. Artinya modal itu bukan hanya uang gitu. Modal itu nggak harus uang gitu. Karena nanti kalau gitu persepsi kita modal itu harus berupa uang, nanti kena kesalahan-kesalahan fatal mas. Pengusaha itu mengembangkan bisnis dengan utang. Nah ini perlu saya jelaskan biar masyarakat juga paham. Jangan sampai mereka ada kesalahan-kesalahan fatal dalam mengembangkan bisnis dengan utang. Minimal ada 3 ya kesalahan fatal ini. Iya, nanti lain waktu bisa ditambahkan. Ini 3 dulu. Jadi kesalahan fatal yang pertama itu begini. Pengusaha atau siapapun mereka yang mengembangkan bisnis dengan utang harus disadari bahwa yang namanya utang itu adalah membayar kepastian dengan ketidakpastian. Maksudnya apa? Nah ini ya. Maksudnya begini, membayar kepastian dengan ketidakpastian. Maksudnya adalah pengusaha ataupun siapapun mereka yang tadi kan harus bermodal uang ya. Uangnya itu modalnya utangan. Ya kan, utang ke abang misalnya, ke lembaga keuangan. Yang namanya utangan ke abang ini kan cicilannya itu pasti. Ya kan, misalnya saya mencairkan ya 20 juta gitu. Cicilannya angsurannya per bulan 2 juta misalnya gitu kan. Maaf 2,5 juta selama 10 kali misalnya gitu. Itu misalnya. Nah, cicilan ini kan pasti. Misalnya tiap bulan itu harus bayar, tapi yang dipakai nyicil apakah kita bisa memastikan usaha yang baru berjalan ya sekian waktu gitu ya, sementara 1 bulan berjalan itu harus mengeluarkan cicilan itu gitu. Jadi ini membayar kepastian dengan ketidakpastian gitu. Kan pendapatannya belum pasti. Ya kan? Bayarnya pasti gitu loh. Maka kita jangan sampai terkena kesalahan fatal yang pertama ini. Maka saya sering katakan ya, maaf ya kalau bahasa ini terlalu kasar ya. Jadi hanya orang yang BODOH ya kan, yang mau membayar kepastian dengan ketidakpastian gitu. Itu. Nah, ini kesalahan fatal yang pertama. Nah, yang kedua, kalau tadi bahwa terjadi resesi, kemudian masyarakat ya, kaum muslimin harus bermodalkan uang. Ya kan, harus pokoknya modal kudune duit gitu kan. Uang. Sementara uang itu mana ya? Kalau bicara uang itu di mana yang punya duit? Di mana yang punya uang? Kan di bank kan gitu kan. Jarang loh mas orang-orang personal yang nun sewu maaf yo aku silono duit ngemodal. Jarang gitu sekali kan gitu kan. Untuk sistem sekarang maksudnya. Sekarang kita hidup tidak di zaman yang ideal. Nah, ada kesalahan yang kedua ini.
Kesalahan fatal yang kedua yang harus disadari oleh siapapun mereka ya yang memulai bisnis atau para pengusaha ya sekarang itu saya sampaikan bahwa kesalahan fatal yang kedua itu adalah kalau tadi yang pertama apa tadi? Membayar kepastian dengan ketidakpastian. Nah, yang kedua ini adalah mereka jangan sampai ini salah mengartikan arti sebuah kepercayaan. Gagal paham terhadap kepercayaan. Apa itu? Nah, ini jadi gagal paham terhadap arti kepercayaan. Jadi misalnya gini. Mas Aji itu buka bisnis. Buka usaha. Misalnya, oh saya mau buka bisnis, dengan datang ke abang. Ya. Aku mau golek modal yang abang misalnya itu. Kira-kira jenengan itu dipercaya nggak? Belum tentu. Belum tentu kan. Jadi pasti ketika jenengan buka bisnis pertama ya datang ke bank. Kan kita belum dipercaya ya kalau belum ada cash flow di situ. Belum jalan ya wong baru buka orang apa-apa mesti ra percaya kan gitu kan. Yang kedua, apakah itu ternyata pihak abang pun juga minta jaminan. Mas. Ya kan? Dan jaminannya itu biasanya melebihi dari pinjaman. Tapi mereka itu memahami, menyadari bahwa wah aku dipercaya kan gitu kan. Dipercaya, bangga gitu kan. Padahal dia itu sebenarnya nggak dipercaya gitu. Kan nggak mungkin toh nek belum keluar cash flow lantas kemudian mereka berani kan memberi pinjaman. Plus yang kedua adalah mereka itu mesti membutuhkan barang jaminan gitu. Ya kan? Berarti kan dia tidak dipercaya sebenarnya. Gitu. Nah, ini yang menurut saya kesalahan fatal yang kedua yang harus dipahami. Jangan sampai nanti saudaraku semua ya dimanapun berada itu memandang modal itu harus berupa uang tadi. Jangan sampai kita terkena kesalahan fatalnya itu. Nah, kemudian yang ketiga, tadi minimal kan 3 ya. Jadi 3 dulu. Ada kesalahan fatal yang ketiga bahwa mereka siapapun pengusaha atau siapapun yang mengembangkan bisnis dengan utang ini ya. Dia itu apa? Bisa dikatakan itu ini membangun bisnis itu di luar kapasitasnya. Maksudnya seperti apa? Ya, maksudnya begini. Ada memang ya ada kalanya ya. Mereka itu kan membangun usaha ya, membangun bisnis. Itu misalnya warung bakso ya misalnya gitu. Warung bakso. Atau warung kopi misalnya gitu kan. Warung bakso atau warung kopi baru 1 cabang. Ya kan. Ya baru 1 cabang. Padahal cabang ini bisa jadi belum normal. Ya kan masih banyak hal yang harus dibenahi. Tapi karena pengen buka yang lain gitu kan. Wah, kene permodalan, buka nih cabang kene sepi ben rame misalnya. Buka cabang lagi lah. Bukanya itu dari mana? Ya dari utang tadi. Ya, padahal coba ibarat kata itu saya katakan di luar kapasitasnya. Padahal orang ini kapasitasnya itu baru 1. Dia harus memaksakan diri kedua, ketiga gitu kan. Nah, ini kan berarti sebenarnya orang itu adalah mereka itu sebenarnya sedang membangun bisnis di luar kapasitasnya. Ibarat anak-anak kita lah, anak-anak kita ini kan baru usia baru bisa merangkak ya, baru bisa adek-adek dipaksa untuk berlari. Kira-kira gimana? Jatuh. Ambruk kan gitu kan. Nah, ini minimal 3 itu ya sebagai nasihat kepada semua sahabatku dimanapun, jangan sampai kita ya memahami bahwa yang namanya bisnis itu harus berupa uang. Lah uangnya ini persepsi di masyarakat yang namanya modal ke utang. Ya kan? Karena kalau tidak utang nggak bisa buka usaha. Kalau nggak utang tidak maju. Kalau nggak utang nggak punya apa-apa. Kan gitu ya persepsi di masyarakat. Maka kita harus rubah ini. Sehingga tentu utang ini kalau saya bawa nanti mesti ada konsekuensi riba gitu kan. Ya kan kalau utang kan tadi saya bilang kalau utang ada tambahannya kan riba. Ya, jadi kalau utang sudah gagal paham terhadap kesalahan fatal tadi ya kan pertama, yang kedua dia nggak menyadari kalau bisnis yang berbasiskan utang nanti itu ternyata ada konsekuensi riba gitu. Coba kalau sudah ada misalnya modal ya tadi bicara bisnis modalnya dengan abang, dengan lembaga keuangan, nggak menyadari kalau ternyata
di sisi dia ada kesalahan fatal tadi. Yang kedua ternyata utang ini ada ribanya. Kalau ada ribanya ya kan, berarti pasti tidak ada kebarokahannya. Nah gitu. Kalau tidak ada kebarokahannya, gimana usaha ini mau berkembang itu? Ya kan. Padahal tadi saya sampaikan banyak usaha-usaha ataupun bisnis-bisnis yang di situ tidak harus bermodalkan utang, atau bermodalkan dari utang perbankan, ya seperti samsaro, ya, atau dengan misalnya jualan produk yang memang kita punya kapasitas, ya gitu kan. Loh, jangan sepele kan Mas. Pedagang cilok, kalau antum tahu ya, saya pernah tanya loh pedagang cilok itu. Cilok itu omsetnya itu bersih bisa 200.000 loh per hari. Masya Allah. Padahal Ya cuma kan? dagang Ya, keliling, dagang gitu. keliling gitu ya, cilok itu, dan modalnya hanya gandum kan gitu kan. Modal utamanya kan gandum ya, walaupun memang ya ini kan kita bisalah mengawali dulu ya. Mungkin kan makanya dalam Islam itu kan bagaimana orang bisa mendapatkan kepemilikan dengan bekerja dulu. Ya kalau memang kita nggak punya modal ya jangan maksain untuk usaha dulu gitu. Maka kita harus bekerja dulu. Ya bisa jadi kita bekerja lewat orang ya, dengan pekerjaan itulah kemudian kita bisa nabung hasil 200.000, 300.000, 500.000 itu sudah bisa tuh untuk bermodal bisnis kan gitu. Tanpa harus utang gitu. Ya kadang-kadang kita itu apa ya, terlalu memaksakan diri yang padahal sebenarnya kita belum siap, tapi dipaksakan untuk siap Mas kayak gitu. Jadi ternyata tidak harus bermodalkan uang, jadi usaha itu bisa kita mulai bisa dengan modal ya diri kita sendiri, itu diri adalah kita modal gitu ya. Dengkul yang masih bisa jalan, itu modal gitu ya. Nah ini tadi berarti ketika kita berusaha kan tidak melulu harus dengan utang. Nah utang sendiri apakah ada dampak-dampak negatifnya Ustaz bagi kehidupan kita gitu? Jadi dampak buruk ya, memang nanti kalau bicara utang ini kan Rasulullah pun pernah berutang. Bahkan beliau menggadaikan baju besinya kan gitu kan. Hanya untuk keperluan makan, tapi ya Kanjeng Rasul itu utangnya itu untuk keperluan untuk menegakkan tulang punggung. Bukan, ya kan? Bukan untuk seperti sekarang. Nah, sekarang itu beda. Konteks utang sekarang itu kan untuk gaya hidup, ya gitu kan. Kenapa ya? Karena mereka itu tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Ya itu salah satu dampak yang menurut saya perlu dijelaskan di masyarakat. Apa yang dimaksud mereka tidak bisa memisahkan antara ataupun membedakan mana kebutuhan dan keinginan? Misalnya begini, makan itu kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan kan? Makan itu kebutuhan. Tetapi kalau makan itu sudah makannya di mana, bersama siapa, ya kan? Itu bukan sudah kebutuhan lagi, itu sudah keinginan. Ya kan, misalnya dia satu keluarga yang sehari cukup belanja ya 50.000 itu bisa cukup satu hari. Tapi kalau karena keinginan tadi 50.000 itu hanya satu tempat, satu orang bisa jadi Mas. Nah, itu dampak buruknya salah satunya ke situ. Nah, kalau orang sudah tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan, itu sang contohkan tadi adalah makan. Yang kedua adalah kendaraan sekarang. Kendaraan itu kebutuhan apa keinginan sekarang? Seharusnya ya kebutuhan. Ya kebutuhan kan. Bisa misalnya motor kan bisa gitu buat transportasi, mobilitas ya gitu kan. Tapi kenapa misalnya dia punya uang ya 2 juta. Udah dapat nih uang 2 juta ya. Motor saya kan udah dapat. Kan udah lancar jaya kan. Motor klasik. Ya klasik bisa kemana-mana ngirit ya gitu kan. Cuman karena nggak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan tadi. Kenapa motornya itu kok harus 250 cc. Ya kenapa motornya harus NMAX? Ya mungkin biar bisa selonjor. Ya kan, kenapa motornya harus Ninja gitu kan? Loh, kalau cash nggak masalah ya kan. Cuma persoalannya masyarakat ini kalau nggak punya duit gimana tadi akhirnya? Terus utang kan lagi. Nah, utang akhirnya ada ribanya, ada leasing di situ gitu kan. Nah, dampak buruk yang cukup parah itu ya. Yang perlu kita ketahui bahwa utang itu adalah candu. Jadi pengen lagi. Pengen lagi. Coba sekarang ya. Kalau orang kecanduan ini kira-kira itu awal mulanya gimana? Ya biasa. Gitu. Maksudnya orang mau kecanduan itu mesti awalnya nyoba-nyoba kan. Coba-coba dulu kan. Yang namanya nyoba itu sedikit apa banyak? Sedikit. Yang namanya nyoba itu sedikit.
awal orang kecanduan itu sedikit. Tapi kenapa saya bilang utang itu candu? Sama seperti orang utang itu awalnya sedikit. Nggak mungkin kan langsung banyak ya, awalnya sedikit. Karena pernah ya saya ketemu seorang pengusaha itu awal utangnya itu hanya 6 juta. Tahun berapa ya, sekitar 90-an. Ya baru-baru ini menuturkan ke saya itu hampir 2 miliar dari utang yang awalnya berkali-kali lipat 6 juta itu. Ya, artinya apa? Yang namanya candu itu dosisnya itu selalu bertambah berkurang. Bertambah. Terus, jadi kalau nggak disadari Mas, utang ini itu tabiat buruknya itu satu candu. Orang pengen lagi. Yang kedua, dia selalu bertambah. Ya kan, selalu bertambah. Jadi maka nggak selesai malah tambah terus gitu ya kalau nggak disadari. Maka di pertemuan sebelumnya kan saya sampaikan ya, misalnya utang kita ya di pemerintah negeri kita yang awalnya hanya 60 triliun, sekarang itu 6.000 triliun. Masya Allah. Ya kan? Itu utang negara ya, terus bertambah. Coba perhatikan, itu terus bertambah dan bertambah, gitu kan. Nah ini sama, kalau nanti nggak disadari tabiat buruknya itu apa? Satu candu, yang kedua itu selalu bertambah. Kan gitu. Ini dampak buruknya. Terus sekarang ada banyak banget ya dampak buruk ini. Bisa menyebabkan keluarganya itu nggak harmonis. Kok bisa Ustaz? Ya gini, kenapa ya kok nggak harmonis? Sekarang gini. Tadi kan utang ini kan membayar kepastian dengan ketidakpastian. Kadang-kadang itu di satu keluarga ini kan mau bayar angsuran nggak ada duitnya, ya kan. Padahal juga harus memenuhi kebutuhan. Akhirnya apa? Ya banyak tuh yang saya temui itu keluarga itu malah terjadi apa? Konflik gitu ya. Konflik gitu. Bahkan orang aru-aruan Mas, sama suami istri nggak aru-aruan gara-gara apa? Pokoknya mau kumpul sama istrinya nggak jadi gara-gara angsurannya belum dibayar gitu kan. Itu konflik itu. Nah, ini jadi ternyata ada dampak buruk yang luar biasa. Jadi membuat keluarga itu nggak harmonis. Gara-gara utang itu. Nah maksud saya begini ya, utang ini memang Kanjeng Rasul pun pernah berutang ya, cuman beda dengan utang sekarang. Maka saya berharap saudaraku semuanya ya, kita menyadari betul jangan sampai kita ini ya terjebak dari utang ini yang ternyata banyak tabiat buruknya. Ya apalagi utang yang ada ribanya, double gitu kan. Nah, riba ini kan jelas banyak mudorotnya ya, bahkan dosanya itu besar. Apalagi utang riba ini kan dosanya itu kan 1 dirham riba aja kan dosanya seperti 36 kali berzina. Nauzubillah. Padahal dosa teringan dari dosa riba itu seperti seorang anak yang menzinai ibunya sendiri. Nauzubillah ya, kayak gitu Mas itu. Baik, syukuran jazakumullah khairan katsiran atas nasihatnya, dan semoga kita amin terhindar dari hutang, apalagi hutang yang ada ribanya. Insyaallah. Ya semoga kalau ada yang sahabat dakwah Solo yang mulai bisnis bisa lancar ya tanpa utang, dan berkembang barokah gitu. Amin ya. Baik, itu saja dari kami di podcast Ramadan kesempatan kali ini. Saya mohon diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.